Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Harapan kami sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Walau hanya melalui online. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki minggu yang ke-11. Kita beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kita berdoa, bernyanyi di rumah kita masing-masing, Tapi kita tetap semangat bersama keluarga untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan juga Alkitab kita. siapkan juga persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta, yaitu hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Penatua Ibu Tri Yuani Maramis. Sejenak, marilah kita bersatu teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 38b sampai dengan 39 yang mengatakan demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Jemaat yang diberkati, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau dan menyertaimu juga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, mari dan segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengakui akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar hidup kami dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang mengatakan demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami mempersiapkan diri hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga berkati, berikan hikmat. Demikian juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kiranya setiap apa yang baik yang menurut kehendak-Mu terjadi pada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Yoel pada pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat damai untuk kita semua. Hari ini 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta yang diperingati oleh umat Kristen, bagian dari hari besar umat beragama. Tema khotbah hari ini berjudul Dipulihkan oleh Roh Kudus, dan bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel atau kitab Yoel berada di urutan ke-29 pada Perjanjian Lama. Yoel sendiri adalah seorang nabi dari kerajaan Yehuda, 2 suku. Buku Yoel ditulis 820 sebelum Masehi saat pemerintahan Raja Uzia. Yoel hidup sezaman dengan Nabi Yunus dan Nabi Amos. Buku Yoel terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 dan 2 menceritakan tentang sekumpulan belalang yang menghancurkan ladang-ladang. Dikatakan di dalamnya, gigi belalang seperti singa, berlari seperti kuda, memanjat tembok seperti prajurit, bunyinya seperti kereta perang.
Kenapa demikian? Pada pasal 1 dan 2 ditekankan bahwa orang Yerusalem dan Yehuda melakukan ibadah palsu. Maka Rasul Paulus mengutip kitab Yoel bahwa mereka harus kembali kepada jalan Allah atau kembali kepada Yehuwa untuk diselamatkan. Lalu kemudian pasal 3 berisi tentang bangsa yang menindas umat Allah seperti anggur yang diinjak-injak di tempat pemerasan anggur. Yang berikutnya di pasal 3 juga berisi tentang Allah berjanji bahwa akan membawa damai sejahtera bagi umatnya dan memberikan berkat bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga, nubuat Yoel tentang keselamatan itu akan pasti menjadi kenyataan. Itu tentang Yoel. Yoel adalah nama yang biasa disebut di Israel yang berarti Tuhan atau Yahweh. Sudah jelas kalau mempunyai nama semacam itu pasti dia mempunyai karakteristik seperti Allah. Sesuai dengan nama itu, Yoel menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Pekerjaannya di sekitar bait Allah, memberitakan firman dan kebenaran. Yoel disifatkan sebagai nabi, penyambung lidah Tuhan di tengah kesukaran dan penderitaan yang dialami umat Tuhan. Pokok utama nubuat Yoel adalah yang terpenting, kedatangan hari Tuhan. Kita lihat dari peristiwa belalang di pasal 1 dan pasal 2. Di pasal 3 ini ada tanda hari Tuhan yang dititipkan pada Yoel berupa nubuat. Mengapa? Karena umat belum percaya dan akan dipanggil untuk berbalik menghadap Tuhan. Kita lihat pada pendalaman teks Alkitab pada hari ini. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 secara tematis tidak dapat dipisahkan dari Yoel 2 ayat 18 sampai dengan 17 yang menggambarkan tahap berurutan, yaitu seruan untuk bertobat yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat akan dipulihkan. Yang ketiga, pernyataan hari Tuhan melalui janji Tuhan dalam ayat 28 sampai dengan 29. Ditegaskan pada ayat 28, roh diberikan dengan melimpah. Roh dipandang sebagai karunia khusus yang menghidupkan dan menyelamatkan. Pada ayat 29 tertulis, kucurahkan rohku. Roh dipandang sebagai karunia khusus yang menghidupkan dan menyelamatkan. Roh Tuhan dipandang sebagai kekuatan hidup yang menyelamatkan manusia. Roh yang menuntun manusia mengalami goncangan hati dan berbuat dosa. Tanpa roh, manusia akan lemah terhadap dosa dan memiliki ketidakberdayaan. Roh Tuhan dicurahkan sebagai suatu bentuk relasi khusus yang menyatukan kekuatan antara Tuhan dan umatnya agar siap akan datangnya hari Tuhan. Pencurahan roh tidak dapat dipisahkan dari kedatangan hari Tuhan. Melalui pencurahan roh, Yoel mengingatkan kepada kita peristiwa belalang merupakan pandangan sejarah yang menuju kebangunan rohani. Lalu ayat 29 dikatakan, pencurahan roh Tuhan berlaku untuk seluruh umat manusia yang tidak dibuat bersekat melalui jenis kelamin laki atau perempuan, anak-anak yang mempunyai pangkat atau jabatan, tetapi dibedakan pemberiannya melalui metode menerima wahyunya dan karunia-Nya yang bernilai. Anak laki-laki, perempuan, tua, muda akan menerima roh Tuhan dengan segala karunia yang beraneka ragam. Mereka akan menggambarkan pernyataan ilahi dan hal tersebut berlaku untuk semua bangsa. Pencurahan roh Tuhan kepada manusia
pada ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan akan kembali memberikan curahan Roh Kudus kepada umat yang dikasihinya. Demikian khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta yang berhubungan dengan pencurahan roh yang tertulis dalam Yoel 28. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 16, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi Yoel adalah nabi yang memberikan nubuat. Pencurahan roh Tuhan memiliki makna dalam peristiwa Pentakosta. Minggu Putih diperingati sebagai peristiwa dicurahkannya Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan Allah dengan janji damai sejahtera yang diberikan kepada umatnya. Apakah yang bisa kita ambil dari pembacaan firman hari ini? Pemulihan dari berbagai kelemahan. Saat ini kita dalam keadaan tidak baik. Serasa tidak normal karena kita berada di rumah. Sebagai orang yang rentan karena dibentuk oleh debu dan tanah seperti dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, jangan khawatir karena kita sudah dipersiapkan, mempunyai kewibawaan rohani, seiring dengan ciptaan Tuhan bahwa kita dibuat segambar dengannya. Yang berikutnya, manusia memerlukan kepastian di tengah ketidakpastian untuk mengalami hidup yang seutuhnya, yaitu bergantung dan berharap kepada satu kekuatan yang berasal dari Kristus. Kebaikannya hari ini tidak akan berakhir. Bahkan di tengah pandemi yang pada saat ini semua orang merasakan tidak baik, kebaikan Allah justru dinyatakan. Kehadiran Allah yang sepenuhnya diyakinkan pada hari Pentakosta ini yang merupakan pernyataan Allah atas kemahakuasaannya, yaitu tetap hidup ada di dalam umatnya. Pencurahan Roh Kudus yang kita peringati sebagai hari Pentakosta merupakan manifestasi dari roh yang tak terbatas. Seperti kata Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 yang menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita di tengah-tengah pandemi, di tengah ketidaknormalan, bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Adanya kelumpuhan total dari berbagai segi yang kita alami dimulai dari segi pendidikan, bidang-bidang tertentu yang mengalami kepayahan mental, bidang sosial bahkan kesehatan yang mengalami keterpurukan. Tuhan tetap memberikan berdaya yang baik di atas umatnya, memberikan curahan Roh Kudus yang berlimpah tak terkatakan. Hal ini dinyatakan bahwa Tuhan memberikan janji, sekalipun Dia berada di tengah-tengah sebuah komunitas di mana kita tidak merasakan suatu kebahagiaan, keterpurukan itu pun ada rasa syukur. Kegagalan ada rasa syukur bahwa kita semakin dikuatkan. Demikian yang terjadi pada hari ini mengingatkan kita untuk betapa bersyukurnya memiliki Kristus Tuhan yang ada selalu bersama dengan kita. Hari ini adalah hari raya Pentakosta yang dilambangkan dengan 7 lidah api berwarna kuning seperti ini. Lalu kemudian di tengahnya ada merpati yang menukik. Di sini ada 7 lidah berwarna kuning, lidah api yang menggambarkan 7 roh Allah, membentuk lingkaran yang menghadirkan kekekalan dan keabadian. Lalu kemudian ada gambar merpati menukik di tengahnya dengan dasar merah. Di situ dikatakan bahwa menyerupakan atau menyimbolkan peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena itu hari ini kita mengucap syukur bahwa pada saat sekarang seperti ini ada pemulihan yang terus kita terima
pada saat kita mengalami hal yang tidak baik. Ada sukacita di tengah kedukaan. Ada kekuatan di tengah kelemahan. Kiranya Tuhan terus beserta dengan kita pada hari ini. Roh-Nya menyertai kita semua, memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah badai gelombang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama semua orang di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu. Di tengah pandemi COVID yang belum berakhir dan kami tidak tahu akan kapan berakhir, kami terus merasa memerlukan Tuhan di setiap perkara. Karena itu setiap nubuat yang sudah kami dengar hari ini, kami menginginkan Tuhan terus bersama kami memulihkan bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam penanganan COVID-19 dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai dengan di pusat. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan. Demikian juga pada jemaat-Mu, kami mohon Tuhan memberikan imunitas tubuh yang baik pada seluruh jemaat GPIB, dimulai dari anak-anak usia dini sampai dengan orang tua terkasih kami. Kami mohon Tuhan Kau memberkati setiap keluarga yang hari ini berharap pada Tuhan, memberikan kekuatan dan imunitas tubuh yang baik. Mereka yang masih bekerja di saat pandemi ini untuk menghidupi keluarga, Tuhan terus bersama dengan kami jemaat-Mu. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih. Kami berdoa untuk Penatua Desi Filipus yang masih menjalani pemulihan pasca operasi dan masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Diakan Lilis Lintong dalam pemulihan sakit di rumah. Kami berdoa untuk yang terkasih Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Inan Lohi yang masih dalam proses pemulihan di BPSDM Cipageran. Terus Tuhan memberikan kekuatan kepada para jemaat-Mu ini, supaya mereka beroleh kasih sayang dan penyertaan, merasa tidak ditinggalkan, tetapi terus ada kekuatan bersama dengan mereka. Demikian juga untuk keluarga Ferdinand Tanjawat yang masih dalam masa berduka karena ditinggalkan orang yang tercinta. Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk tim presbiter dan perangkat kantor gereja yang mempersiapkan semua perangkat pelayanan ibadah dengan media yang tersedia untuk mengupayakan jemaat-Mu terus menguatkan iman, terus berada dalam posisi di mana Tuhan ada bersama dengan mereka melalui waktu-waktu luang yang mereka berikan untuk terus bersama dengan jemaat-Mu mengupayakan media ibadah online. Kami mohon Tuhan berkati terus, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap upaya pemerintah dalam pemulihan dari semua bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial, dan tentu saja sektor kesehatan, yang membuat kami belum tahu harus berbuat apa. Tapi kami percayakan hidup kami ada bersama Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, di tengah-tengah seperti ini, ketidakpastian, ketidakmenentuan, kami harus berbuat apa? Tuhan terus memberikan Roh Kudus-Mu, menguatkan kami, memberikan pengasihan, memberikan satu tempat yang baik agar kami dapat hidup damai. Sebab kami percaya Tuhan memberikan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami, untuk kami nikmati, dan untuk kami sadari bahwa kami harus terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini dapat beribadah secara online dan mereka yang sakit yang tidak dapat beribadah. Terus ada Tuhan bersama dengan mereka.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bye.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Mengawali warta jemaat Minggu 31 Mei 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Tri Yuani Maramis atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadatan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pelayanan dan kesaksian telah dimuliakan oleh Bapa di sorga, Bapak F. Tanjawat, warga jemaat di pos pelayanan Padalarang pada hari Jumat 22 Mei 2020 dan sudah dimakamkan di pemakaman Kerkhof Luwih Gajah Cimahi. Majelis dan jemaat GPIB Immanuel Cimahi menyampaikan turut berduka cita dengan harapan keluarga yang ditinggal diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Penyampaian persembahan syukur dalam setiap peribadatan yang dilaksanakan di keluarga masing-masing, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau memasukkan amplop-amplop persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai Minggu pukul 9 pagi sampai 17 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat yang Tuhan berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang pergilah dalam damai Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus.
Jemaat yang dikasihi, terimalah berkat. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.